Assalamualaikum teman-teman. Bagaimana kabarnya? Jumpa lagi dengan Buni saya di tema 3 subtema 2 wujud benda, pembelajaran 1 matematika. Oke teman-teman, kita ketahui dulu tujuan pembelajarannya apa. Yang pertama, siswa dapat menentukan kesetaraan satuan jarak kilometer dan meter. Yang kedua, siswa dapat mengukur berat benda dengan satuan baku. Yang ketiga, siswa dapat menentukan satuan berat yang sesuai. Kita lanjut ya teman-teman. Kesetaraan satuan jarak kilometer dan meter. Teman-teman, apakah kalian mengetahui berapa jarak rumah kalian dari sekolah? Jarak rumah dari sekolah bisa dilihat pada odometer di sepeda motor atau mobil yang kalian tumpangi ke sekolah. Odometer adalah alat untuk mengukur jarak yang ditempuh oleh kendaraan. Pada odometer, jarak tempuh dinyatakan dalam satuan kilometer. Jarak merupakan ukuran panjang lintasan yang ditempuh. Satuan jarak sama dengan satuan panjang. Hubungan antara satuan kilometer dan meter adalah 1 km sama dengan 1000 meter. Teman-teman, kita lihat contoh soal di bawah ini ya. Rumah Dedi ini jaraknya dari sekolah 1 km 320 meter. Kemudian rumah Komang ini jaraknya dari sekolah 2 km 100 meter. Jarak rumah Komang ke sekolah 2 km 100 meter. Sedangkan jarak rumah Dedi ke sekolah 1 km 320 meter. A. Tentukan kedua jarak tersebut dalam satuan meter. B. Tentukan jarak dari rumah Komang ke rumah Dedi bila melalui sekolah dalam satuan meter. Teman-teman harus ingat bahwa 1 km sama dengan 1000 meter. Penyelesaiannya yaitu A. Jarak rumah Komang ke sekolah 2 km 100 meter. 2 km ditambah 100 meter. Berarti kalau 2 km itu berapa meter teman-teman? Dikali 1000 berarti 2000 meter ditambah 100 meter sama dengan 2100 meter. Jadi jarak rumah Komang ke sekolah 2100 meter. Kemudian kalau jarak rumah Dedi ke sekolah berapa? 1 km 320 meter. 1 km plus 320 meter. 1 km dijadikan meter dulu ya teman-teman. Berarti berapa? 1000. Kemudian 320 meter sudah langsung diturunkan di bawah sini sama dengan dijumlahkan, kemudian dijumlahkan hasilnya adalah 1320 meter. Kemudian yang B, jarak rumah Dedi ke rumah Komang. Berarti tadi jaraknya rumah Komang ke sekolah tadi berapa? 2100 meter. Kemudian kalau jarak rumah Dedi ke sekolah 1320 meter. Jadi hasilnya jarak rumah Dedi ke rumah Komang adalah 3420 meter. Kemudian kita lihat contoh soal kedua. Ini adalah odometer di sepeda kalian ya teman-teman. Sebelum berangkat ke kantor, odometer sepeda motor ayah menunjukkan angka 5280 km. Odometer merupakan alat untuk mengukur jarak yang ditempuh oleh kendaraan. Setelah tiba di kantor, odometer menunjukkan angka 5285 km. Seperti gambar di ini ya teman-teman. Berapa meter jarak yang ditempuh ayah dari rumah ke kantor? Ayo berapa angkanya tadi? Ada 5280 sama 5285. Oke, kita selesaikan ya. Kita dapat menentukan jarak tempuh dengan jarak menghitung selisih angka yang ditunjukkan pada odometer teman-teman. Ini 5285 dikurangi 5280 sama dengan 5 km. 5 km kita jadikan meter ya teman-teman. Jangan lupa kalau dijadikan meter berarti harus dikalikan 1000. Berarti 5 dikali 1000 berarti 5000 meter. Jadi jarak yang ditempuh ayah dari rumah ke kantor menggunakan sepeda motor adalah 5000 meter. Ya teman-teman, selanjutnya ada mengukur berat benda dengan satuan baku. Alat untuk mengukur berat adalah timbangan dan satuan yang digunakan adalah kilogram atau gram. Teman-teman, di sini ada contoh beberapa timbangan yang sering digunakan. Yang pertama itu ada timbangan duduk.
Timbangan duduk yaitu timbangan untuk menimbang tepung, telur, dan gula. Kemudian di sini ada timbangan pasar, yaitu biasanya digunakan untuk menimbang buah, cabai, atau bahan-bahan lainnya seperti bawang, brambang, kayak gitu ya teman-teman. Kemudian ada neraca. Neraca biasanya digunakan untuk menimbang perhiasan. Kemudian ada timbangan badan. Biasanya digunakan untuk apa teman-teman? Iya benar, menimbang berat badan. Kita lanjut, ini ada contohnya ya teman-teman. Ini adalah timbangan duduk, biasanya ditaruh di atas ini ya teman-teman. Selanjutnya ada timbangan pasar. Di sini ada neraca. Dan di sini ada timbangan badan. Ya teman-teman, cara menghitung berat benda. Di sini ada gula, kemudian angkanya menunjukkan 500. Jadi gimana? Ayo cara pengukurannya. Jadi hasil pengukurannya dapat dilihat dari angka yang ditunjukkan oleh jarum timbangan. Biasanya kalau dalam satuannya adalah gram. Jadi berat gula pasir tersebut adalah berapa? Ini ada angka berapa? 500 gram. Oke ya teman-teman, mudah kan? Jadi umpamanya di angka jarumnya di angka 400 berarti berapa? 400 gram. Di angka 300 berapa? 300 gram. Begitu terus ya teman-teman. Jadi pengukuran itu bisa dilihat dari angka yang ditunjukkan oleh jarum timbangan. Kemudian ini ada menentukan satuan berat yang sesuai teman-teman. Jadi biasanya yang digunakan satuan yang digunakan untuk menimbang berat itu ada kilogram, hektogram, dan gram. 1 kg sama dengan 10 Hg sama dengan 1000 gram. 1 hektogram sama dengan 100 gram. 1 kuintal sama dengan 100 kilogram sama dengan 1000 hektogram. 1 ton berapa kuintal teman-teman? 10 kuintal. Dan 1000 kilogram, 10.000 kilogram. Oh, bawah ini salah ya teman-teman. Jadi 1 ton berarti adalah 10 kuintal, berarti ada 10.000 kilogram. Oke ya teman-teman, di sini ada keterangannya. Kalau kg itu kilogram, kalau Hg itu hektogram, dan kalau G itu gram. Oke ya teman-teman, Bu Nisa tutup. Terima kasih atas perhatiannya. Terus semangat belajar, jangan lupa untuk terus menjaga kesehatan, jangan lupa sholatnya, jangan lupa murojaahnya. Bu Nisa tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.